Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan seminar mata kuliah biokimia pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sipa Siti Saripa selaku moderator pada seminar mata kuliah biokimia pada hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi mengenai sistem imunitas. Sebelum pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan para pemateri pada seminar hari ini, yakni Hasna Zuliana, Eltia Putri, Sairi Hoiriyati, dan Nawaf Egy Sahrani. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasna Juliana. Saya sebagai pemateri pertama, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai sistem imunitas. Pendahuluan. Imunologi adalah studi mekanisme dan fungsi sistem kekebalan akibat pengenalan terhadap zat asing dan usaha netralisasi, eliminasi, dan metabolisme terhadap zat asing atau produknya. Imunologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai respon imun atau kekebalan. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu pengertian sistem imunitas. Apa itu sistem imunitas? Sistem imunitas atau immune system adalah sistem pertahanan alamiah tubuh untuk melawan organisme patogen. Organisme patogen yaitu organisme yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia, seperti cacing parasit, protozoa, fungi, bakteria, dan virus. Berikut beberapa istilah dalam sistem imun. Yang pertama, antibodi atau imunoglobulin atau serum protein globulin, yaitu glikoprotein yang dihasilkan oleh sel B atau limfosit B yang berfungsi untuk menghancurkan antigen. Yang kedua, antigen, yaitu protein asing yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu plasma darah yang biasa menyebabkan penyakit atau patogen. Antigen bisa berupa virus atau bakteri. Yang ketiga, aglutinogen, yaitu antigen yang terdapat di dalam sel darah. Dan yang keempat, serum, yaitu plasma darah yang sudah dipisahkan dari fibrinogen. Serum ini mengandung protein atau antibodi. Berikutnya, yang akan dibahas yaitu peran imun untuk tubuh. Peran imun untuk tubuh ada 3. Yang pertama, sebagai pertahanan, di mana menyangkut pertahanan terhadap antigen dari luar tubuh seperti invasi mikroorganisme dan parasit ke dalam tubuh. Yang kedua, homeostasis, yaitu dalam usaha memperoleh keseimbangan terjadilah proses degradasi dan katabolisme yang bersifat normal agar unsur seluler yang telah rusak dapat dibersihkan dari tubuh. Yang ketiga, sebagai pengawasan, di mana memantau pengenalan terhadap sel-sel yang berubah menjadi abnormal melalui proses mutasi. Baik, selanjutnya adalah sub ketiga, sel dan organ yang berperan dalam sistem imunitas. Yang pertama, sel yang berperan dalam sistem imunitas. Sel yang berperan dalam sistem imunitas yaitu leukosit, di mana leukosit terbagi menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Yang pertama, granulosit terbagi menjadi 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil, di mana neutrofil berperan dalam fagositosis, eosinofil berperan dalam mengendalikan reaksi alergi dan melawan parasit multiseluler, dan basofil berperan dalam pengeluaran histamin pada reaksi alergi. Kemudian yang kedua adalah agranulosit yang terdiri dari monosit atau makrofag, limfosit B, dan limfosit T.
di mana monosit atau makrofag berperan dalam fagositosis, limfosit B berperan dalam pembentukan antibodi atau imunitas humoral, dan limfosit T berperan dalam imunitas seluler. Kemudian selanjutnya yaitu organ yang berperan dalam sistem imunitas. Yang pertama hati. Hati merupakan tempat pembentukan limfosit selama pertengahan kehidupan janin. Kemudian sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan granulosit dan agranulosit atau pematangan sel limfosit B. Kemudian timus, yang merupakan pematangan sel limfosit T. Dan yang terakhir adalah jaringan limfa yang terdiri dari kelenjar limfa, timus, dan tongsil. Jaringan ini merupakan tempat akumulasi limfosit. Selanjutnya adalah sub keempat, yaitu jenis-jenis kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh terdiri dari kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif yaitu di mana tubuh secara aktif menghasilkan antibodi sendiri. Kekebalan aktif ini terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Di mana yang alami tumbuh secara alami menghasilkan antibodi, biasanya pada saat kita sudah terpapar penyakit. Dan yang kedua adalah buatan, yaitu di mana tubuh dibuat untuk menghasilkan antibodi, yaitu dengan cara pemberian imunisasi. Yang kedua adalah kekebalan pasif, di mana tubuh tidak menghasilkan antibodi sendiri. Kekebalan pasif ini terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan, di mana yang alami terjadi pada saat pemberian ASI, dan yang buatan adalah diberikan antibodi dari luar, yaitu contohnya pemberian serum. Baik, selanjutnya sub kelima yaitu jenis-jenis mekanisme sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, pertahanan tubuh non-spesifik atau sistem imun bawaan, yaitu tidak membedakan mikroorganisme atau patogen yang satu dengan yang lain, atau bentuk pertahanan awal yang melibatkan penghalang permukaan, inflamasi, sistem komplement, dan komplement seluler. Sistem pertahanan ini terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan non-spesifik eksternal atau sistem pertahanan pertama, dan pertahanan non-spesifik internal atau sistem pertahanan kedua. Pertahanan non-spesifik eksternal atau sistem pertahanan pertama yaitu secara fisik, kulit dan membran, secara mekanik rambut hidung, silia, secara biologis bakteri baik berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi, dan secara kimia, keringat, minyak yang dihasilkan membran mukosa dan kulit saliva, air mata, sekresi mukosa yang mengandung enzim lisosom. Selanjutnya, pertahanan non-spesifik internal atau sistem pertahanan kedua, yaitu pertahanan tubuh yang dipicu oleh sinyal kimia atau diaktifkan oleh sistem imun bawaan yang menggunakan protein antimikroba, inflamasi, sel natural killer, serta sel fagosit atau monosit dan neutrofil. Selanjutnya yang kedua yaitu pertahanan tubuh spesifik atau sistem imun adaptif. Sistem imun ini merupakan sistem pertahanan ketiga yang memiliki kemampuan untuk mengenali dan menghancurkan patogen serta zat asing tertentu. Yang berperan dalam sistem ini adalah limfosit dan antibodi. Kemudian imunitas humoral dimediasi oleh antibodi, melibatkan sel B dan produksi antibodi. Sel B terdiri dari sel B pembelah, membentuk sel B plasma dan sel B memori. Sel B plasma membentuk antibodi dan sel B memori mengingat antigen yang pernah masuk dan menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi yang kedua kali. Selanjutnya, imunitas seluler. Respon yang tidak melibatkan antibodi dilakukan oleh molekul-molekul protein yang tersimpan dalam limfa atau sel T dan plasma darah. Sel T ini bertugas menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi antigen atau patogen. Jenis-jenis sel T diantaranya yaitu sel T sitotoksik, yaitu menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, dan sel kanker. Sel telvar, yaitu menstimulasi sel T lain, melepaskan sitokinin, mengaktifasi sel B plasma, dan mengaktifasi makrofag untuk fagositosis. Selanjutnya, sel T suppressor, yaitu menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi, mengurangi aktivitas sel T sitotoksik setelah infeksi berhasil di tangan.
Selanjutnya sub ke-6 yaitu jenis-jenis antibodi atau imunoglobulin. Imunoglobulin G beredar dalam darah di semua cairan tubuh menggunakan aliran darah untuk menuju ke tempat lokasi masuknya antigen. Pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus mampu menembus dan menyelip di antara sel dan menyingkirkan bakteri yang masuk ke dalam sel dan mampu menembus plasenta ibu hamil. Kemudian imunoglobulin A melindungi permukaan tubuh dari antigen, tempat di bagian tubuh yang dilapisi selaput lendir seperti mata, vagina, juga cairan tubuh atau air mata, ASI, air liur, getah lambung, dan sekresi usus. Selanjutnya, imunoglobulin M, jenis antibodi pertama yang melakukan penyerangan terhadap antigen atau respon imun primer. Janin usia 6 bulan bisa memproduksi imunoglobulin M dan mendapat perlindungan dari imunoglobulin M. Terdapat dalam darah, kelenjar getah bening, dan permukaan sel B. Selanjutnya yaitu imunoglobulin E, terdapat di paru-paru, kulit, selaput lendir, bertugas memanggil antibodi lain untuk menyerang patogen dan menyebabkan reaksi alergi. Yang terakhir yaitu imunoglobulin D, tempat di jaringan yang melapisi perut atau dada, darah, getah bening, permukaan sel B, menempel di permukaan sel T sehingga membantu sel T menangkap antigen. Selanjutnya sub ke-7 yaitu sel T. Sel T termasuk ke dalam sistem pertahanan tubuh spesifik. Proses pembentukan sel T terjadi di sumsum tulang, sedangkan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Peran sel T yaitu berperan dalam pembentukan kekebalan seluler, yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Sel T juga membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Kemudian, jenis-jenis sel T yaitu yang pertama sel T pembunuh, berfungsi menyerang patogen yang masuk dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, dan sel kanker secara langsung. Yang kedua, sel T pembantu, berfungsi menstimulasi pembentukan sel B plasma dan sel T lainnya, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Yang ketiga, sel T suppressor, berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T suppressor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Baik, selanjutnya imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak ia terpajang pada antigen yang serupa, tidak terjadi penyakit. Menurut Ranu 2008. Tujuan dari imunisasi yang pertama, melalui imunisasi, tubuh tidak mudah terserang penyakit menular. Yang kedua, imunisasi sangat efektif mencegah penyakit menular. Yang ketiga, imunisasi menurunkan angka morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas atau angka kematian pada balita, menurut Atika 2010. Manfaat imunisasi untuk anak mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. Manfaat imunisasi untuk negara yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Jenis-jenis imunisasi yang pertama, imunisasi aktif. Pemberian suatu bibit penyakit yang telah dilemahkan atau vaksin agar nantinya sistem imun tubuh berespons spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini, sehingga ketika terpapar lagi, tubuh dapat mengenali dan meresponnya. Contoh imunisasi aktif adalah imunisasi polio dan campak. Yang kedua ada imunisasi pasif, yaitu proses meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat imunoglobulin, yaitu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia atau kekebalan yang didapat bayi dari ibu melalui plasenta atau binatang, bisa ular yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi. Contoh imunisasi pasif adalah penyuntikan ATS atau anti-tetanus serum pada orang yang mengalami luka kecelakaan. Contoh lain adalah yang terdapat pada bayi yang baru lahir di mana bayi tersebut menerima berbagai jenis antibodi dari ibunya melalui darah plasenta selama masa kandungan, misalnya antibodi terhadap campak.
Bagan imunisasi itu ada yang wajib dan pilihan. Untuk yang wajib itu ada yang rutin, tambahan, dan khusus. Untuk yang rutin itu ada yang dasar dan lanjutan. Untuk imunisasi wajib rutin dasar itu diperuntukkan untuk bayi umur 0 sampai 1 tahun. Imunisasi wajib rutin lanjutan diperuntukkan untuk batita, anak usia SD, dan WUS atau wanita usia subur. Dan untuk imunisasi wajib tambahan itu ada crash program, PIN, sub-PIN. Untuk imunisasi wajib khusus itu ada calon haji atau umroh dan KLB. Selanjutnya, vaksin. Definisi vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Selanjutnya, klasifikasi vaksin. Yang pertama, live attenuated, derivat dari virus atau bakteri liar yang dilemahkan. Tidak boleh diberikan kepada orang yang defisiensi imun, sangat labil dan dapat rusak oleh suhu tinggi dan cahaya. Contoh klasifikasi vaksin untuk virus yaitu campak, mumps, rubella, polio, yellow fever, dan cacar air. Dan untuk klasifikasi vaksin untuk bakteri, contohnya BCG dan tifoid oral. Klasifikasi vaksin yang kedua ada inactivated, dari organisme yang diambil, dihasilkan dari menumbuhkan bakteri atau virus pada media kultur, kemudian diinaktifkan, biasanya hanya sebagian atau fraksional, selalu memerlukan dosis ulang. Untuk klasifikasi vaksin virus, contohnya virus inaktif utuh, yaitu influenza, polio, rabies, dan hepatitis A. Lalu virus inaktif fraksional, contohnya subunit atau hepatitis B, influenza, iseluler, pertussis, tipoid injeksi, toksoid atau DT botulinum, polisakarida murni atau pneumokokal, meningokokal, HIV, dan polisakarida konjugasi atau HIV dan pneumokokal. Untuk klasifikasi vaksin bakteri itu ada bakteri inaktif utuh, contohnya pertussis, tipoid, kolera, dan pes. Penggolongan vaksin. Penggolongan vaksin terdiri dari dua jenis, yaitu yang sensitif terhadap suhu dan sensitif terhadap cahaya. Vaksin yang sensitif terhadap beku atau freeze sensitive atau VS, yaitu vaksin DT, vaksin TT, vaksin TD, vaksin hepatitis B, dan DPT atau HB atau HIV. Vaksin yang sensitif terhadap panas atau heat sensitive atau HS, yaitu contohnya vaksin campak, polio, dan BCG. Baik, untuk kesimpulan pada seminar hari ini yaitu sistem imunitas adalah sistem pertahanan alamiah tubuh untuk melawan organisme patogen. Organisme patogen yaitu organisme yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia seperti cacing parasit, protozoa, fungi, bakteria, dan virus, di mana sistem imun memiliki peran di dalam tubuh untuk pertahanan, homeostasis, dan pengawasan. Sel yang berperan dalam sistem imunitas yaitu leukosit. Jenis-jenis kekebalan tubuh yaitu terdapat kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Jenis-jenis pertahanan tubuh juga terdapat pertahanan spesifik dan pertahanan non-spesifik. Jenis-jenis imunoglobin yaitu terdapat imunoglobin G, A, M, E, dan D. Dalam sistem pertahanan tubuh ada yang dinamakan dengan sel T. Sel T merupakan sistem pertahanan tubuh spesifik.
Proses pembentukan selnya terjadi di sumsum tulang dan pematangannya terjadi di kelenjar timus dan memiliki fungsi sesuai jenisnya. Contoh upaya untuk meningkatkan pertahanan tubuh yaitu diantaranya melalui imunisasi dan vaksin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.